Bedanya apa? Kalau yang Sky itu cenderung untuk pelari straight atau pelari langkah, yang kalau kamu tuh langkahnya lumayan jauh-jauh gitu, bisa cocok pakai yang Sky ini. Sementara Metaspeed Edge itu buat orang atau pelari yang tipe Pagi teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel Dani. Di video kali ini aku lagi di Jogja, di Tugu Jogja, dan kali ini aku mau nge-review sepatu yang aku pakai, Asics Metaspeed Sky Paris. Jangan kemana, tonton sampai selesai. Ini Jalan Sudirman, Jogja. Minggu pagi relatif sepi guys. Salah satu jalan satu arah yang cukup lebar. Nah, ini kita ke arah Tugu. Pertama kita lihat fisik, desain dan warnanya. Jadi secara desain dia tuh mirip kayak Metaspeed seri sebelumnya ya, walaupun aku nggak punya, cuman aku lihat dia mirip. Nah, untuk warna ini tuh gonjreng banget yang Paris ini. Jadi dia apa ya, kayak warna oranye merah pink gitu jadi satu, dengan corak ada hitam FF Turbo Plus di sini, lalu ada stabilo green di sebelah sini. Jadi terlihat sporty banget, terlihat mantep banget. Lalu untuk outsole-nya sendiri yang di bawah cuman ada yang pink ini doang sampai belakang sini. Lalu midsole-nya yang putih ini, ya ini khas Asics banget dan empuk, ini enak. Lalu uppernya dia jaring-jaring. Nah, ini kelihatannya kasar, kalian dengerin, tapi ternyata nggak bikin lecet. Kamu pakai kaos kaki tipis pun so far pakai ini aman. Dan yang paling aku suka adalah talinya guys. Talinya ini dia mirip kayak punyanya Vaporfly, punyanya Nike, jadi ada rongga-rongganya gini. Ketika dipakai dia bakal minim gerak, minim move, jadi kayaknya sekali tarik itu aja tuh udah cukup. Nah, yang utama adalah identity atau logo dari Asics seperti ini. Hampir semua sepatu Asics tuh selalu ada gininya, dan posisinya sama bolak-balik, jadi ini keren banget. Lalu heel cup dia tipis banget, ini super tipis, jadi kalau masukin tuh talinya harus dibuka dikit-dikit dulu, dibuka dulu terus ditata, karena kalau enggak nanti posisinya tuh bisa melengse-melengse, bisa kayak ketekuk-tekuk gitu loh. Terus ini belakangnya heel cupnya juga enak, so far nggak pernah lecet pakai ini, empuk, nggak keras tapi juga nggak gampang copot, jadi untuk heel cupnya nyaman, enak. Soal bawahnya ini seperti kayak Metaspeed seri sebelumnya, ini nggak bisa dicopot guys, ini ada soalnya tapi nggak bisa copot. Dan yang paling spesial adalah sepatu ini tuh ringan banget, under 200 gram, sekitar 178 sampai 180 gram doang. Jadi ini sepatu teringan yang pernah aku pakai sih, asli. Terus sepatu ini tayang atau pertama kali launching ketika Paris Marathon tahun lalu. Jadi itulah kenapa namanya Metaspeed Paris. Dan dia ada dua varian, yang pertama Sky, ini yang Sky, yang kedua Edge. Bedanya apa? Kalau yang Sky itu cenderung untuk pelari straight atau pelari langkah, yang kalau kamu tuh langkahnya lumayan jauh-jauh gitu, bisa cocok pakai yang Sky ini. Sementara Metaspeed Edge itu buat orang atau pelari yang tipenya cadence, yang yang cadence-nya banyak, nah itu cocok pakai yang Edge. Untuk performanya dan feel-nya lanjut ke bagian berikutnya. Aku lumayan suka sih dengan Malioboro sekarang. Ini minggu pagi, banyak banget yang olahraga, jadi kesadaran akan kesehatan makin meningkat guys. Ya langsung joget toh.
Oke, ini 4 kilo 4,2an sampai di KM 0 Jogja. 4,4. Monumen Serangan Umum 1 Maret. Untuk kenyamanannya, sepatu ini not for everyday use. Jadi secara feel kaki itu sebenarnya enak. Dia ruangnya cukup wide, tapi dia tuh butuh adaptasi, guys. Jadi gini analoginya, ketika kamu pakai suatu sepatu, kalau beberapa sepatu yang kasihan begitu dipakai terus misalnya pagi nih mau olahraga pakai terus lari, itu tuh aman, nggak ada masalah. Nah, khusus Metaspeed ini dia somehow kita tuh harus kayak jalan dulu, pemanasan dulu, nggak bisa langsung lari, guys. Ini hari ini aku coba pakai sepatu terus langsung lari. Nah, pelantarnya tuh kayak ketarik-tarik di sisi sininya, sisi sini kanan kiri tuh kayak kencang-kencang gitu. Padahal sebelumnya aku pakai di Semarang itu dibuat jogging dulu bentar atau kayak jalan-jalan dari rumah terus ke gor itu pakai sepatu, itu aman, gak ada masalah. Jadi ternyata ini butuh break in. Cuman untuk ruang kaki, untuk feel di heel cup, untuk jari-jari dia aman, nggak ada masalah. Oh, Kang Foto Hits Jogja Fusia. Jangan lupa diintip, guys, Instagramnya. Tiap hari, Mas? Tiap hari, tapi weekday random lah. Weekday random, hunting-hunting ya? Hunting-hunting kalau weekend free. Siap. Piye bonyokmu? Wingi aku di foto Mas e dik seger ning kene. Tekan kono bonyok. Saiki fotone wis tetel duel. Dan inilah yang paling kalian tunggu-tunggu untuk masalah performanya. Oke, kalau dipikir-pikir ini adalah sepatu karbon ke 4 atau 5 ya, sepatu karbon ke 5 aku kalau nggak salah. Dan seperti biasa, what do you expect from a carbon plated shoes adalah dia amat sangat responsif. Dan sekali lagi aku bilang, ini sepatu karbon teringan yang gokil banget. Ini enteng banget, bener-bener enteng banget. Bahkan dipakai jalan, dipakai lari tuh enteng. Nah, sisi positif dari sepatu ini adalah dia mesh atau uppernya ini, bolong-bolongnya ini bener-bener banyak ventilasinya. Jadi ketika kita pakai di basah pun dia tuh langsung keluar airnya, jadi tidak memberatkan. Intinya material kain di sepatu ini tuh minim, jadi kalau kita hujan keringat dia relatif lebih cepat kering, nggak memberatkan kaki kita, dan otomatis performa buat race, buat kita kejar waktu tuh lebih aman, teman-teman. Lalu yang aku rasain karena feel-nya nyaman, cukup nyaman, jadi kaki itu so far nggak pernah ada trouble. Aku pakai ini lari paling jauh tuh 20 kiloan dan nggak ada trouble yang namanya blister, yang namanya lecet di tumit atau di ujung kaki, itu tidak pernah ada. Tapi balik lagi ini juga karena kaos kaki kebetulan cocok ya, jadi nggak serta-merta sepatunya doang. Lalu responsif, karena dia responsif, dia karbon, dia tuh enak banget. Nah, mungkin aku mau bahas atau kritisin satu hal yang aku rasain di sepatu ini. Jadi sepatu ini tuh tipe yang sky, yang kalau harusnya itu buat straight runners, jadi kalau pelari yang langkahnya panjang-panjang, teman-teman. Yang aku rasain ketika aku mantulin kaki di atas, dia tuh bisa kayak lebih melayang gitu loh, kayak apa ya, rasanya tuh kaki kita tuh lebih lama di udara dan nggak turun-turun, teman-teman. Sejujurnya aku tuh penasaran sama yang tipe Edge yang bener-bener buat cadence. Ya kalau kalian lihat di grafikku Strava, kalau lagi temporan atau lagi isiran tuh rata-rata cadence tuh di atas 180, jadi aku harusnya bener-bener pakai yang Edge. Yang so far ini sepatu enak banget. Kalau misal kalian tanya gimana Mas Denny, apakah aku harus beli atau coba atau mending atau nggak perlu atau nggak rekomen, ya menurutku sih ini you get what you pay. Dengan harga segitu ini oke banget, ini responsif banget, ini ringan banget, dan buat cari PB ini enak banget. Tinggal sekali lagi kalian
tentuin, kalian pastiin tipe Metaspeed yang mana, karena kalau aku tuh nggak ada pilihan, waktu itu adanya yang Sky dan aku pengen banget, jadi yaudahlah daripada nggak dapet, aku beli nih, aku ambil nih yang Sky, karena kalau nunggu yang Edge nggak tahu kapan. Bahkan sampai review ini, aku bikin review ini pun tuh masih banyak yang cari sepatu ini tapi belum dapat karena udah kehabisan dari si Asics Indonya tuh udah kayak tinggal beberapa stok loh, dia harus kayak nunggu datang lagi kayak gitu teman-teman. Jadi ya kalau kalian suka, kalian minat dan kalian pengen cari personal best waktu yang lebih baik, sepatu ini tuh bisa kalian andalin. Kalau buat aku yang paling utama, yang paling aku suka sama sepatu ini adalah warnanya guys. Warnanya tuh gonjreng banget, warnanya eye catching banget, tapi nggak norak ya. Ini orange pinknya tuh nggak norak, bisa kalian pakai everyday. Dan so far aku pakai baju warna apapun, color palette-nya masih masuk sama ini, nggak tabrak-tabrakan, paling tinggal matchingin sama kaos kakinya aja. Oke, jadi itu sekilas tentang Asics Metaspeed Sky Paris ini. Kira-kira gimana menurut teman-teman? Kalau semisal ada yang udah pernah coba, ada yang udah punya dan mau kasih tanggapan berbeda, tulis aja di kolom komentar, jangan menggurui karena sekali lagi ini based on my experience. Kalau kalian mau kasih sanggahan ya dengan sopan atau bikin review sendiri. Mungkin sekian kali ini, kalau pernah ada salah langsung tulis komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, bye bye.